Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini saya akan mencoba membahas nasihat tentang COVID-19. Untuk itu, apakah kalian sudah siap? Yuk kita simak video berikut ini sampai habis. Oke sahabat soleh soleha, sebelum pada pokok pembahasan, di sini saya bukan sok pintar, sok cerdas, sok bisa, sok sontoloyo, apalagi sok sombong amat gitu ya. Namun di sini saya ingin berbagi, belajar sharing, belajar berbicara kepada kalian semuanya. Apabila pembicaraan saya ini, omongan saya ini ada manfaatnya, mungkin kalian bisa mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya. Akan tetapi kalau misalkan tidak ada manfaatnya, kalian tidak usah mengambil pelajarannya gitu ya. Nah, semoga itu yang bisa saya sampaikan. Kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang pembahasan lainnya, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sahabat soleh soleha, berbicara tentang nasihat COVID-19. Jadi begini ya, kalian tentu sudah mengetahui sebelumnya, baik berdasarkan berita dari televisi, media sosial, internet, dan lain sebagainya, bahwasannya COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang mewabah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita ya. Dan penyakit ini bisa menjangkiti siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, sebelum virus COVID-19 ini kan dulu memang pernah ada sebelum virus ini yang lainnya, yaitu baik itu virus Ebola, SARS, flu burung, flu babi, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pernah kejadian, jadi kita tidak usah kaget ya tentang virus yang baru ini yang melanda ini. Kenapa? Karena pada zaman Nabi dan para sahabat pun sudah pernah terjadi gitu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW pun memang sudah pernah kejadian itu yang namanya virus itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa malaikat Jibril pernah memberikan info, dan infonya itu seperti ini: akan nanti suatu masa akan tibanya demam yang melanda satu kawasan dan mewabah dan melanda 3 kawasan yang lainnya. Dan itu yang paling menarik adalah akan memakan banyak korban dari kalanganmu, wahai Nabi Muhammad SAW, kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu, bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW diberikan info seperti itu dari malaikat Jibril, dan terbukti kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini saya ingin mencoba untuk mengajak kalian, yuk kita membuka pola pikir kita, membuka logika kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang pertama ya, kejadian virus yang mewabah ini bukan pertama kali terjadi, karena memang sudah benar-benar kejadian gitu sebelumnya. Bahkan di zaman para nabi pun, termasuk di zamannya Umar bin Khattab. Nah, itu sudah pernah kejadian. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu takut gitu ya, takut kepada COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita harus takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa? Karena COVID-19 ini kan makhluk Allah gitu ya, dan Allah yang mengatur segalanya gitu. Yuk kita buka
logika kita. Timbul satu pertanyaan dari logika kita ya, dari berdasarkan definisi tadi, bahwa COVID-19 ini yang awalnya dari satu kota yang berada di sebuah negara, yaitu kota Wuhan, kalau tidak salah negara Cina ya, kota Wuhan, tapi kenapa bisa sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke negara kita Indonesia? What happened gitu ya, kenapa bisa sampai menyebar? Padahal kalau misalkan melalui kacamata pikiran kita, logika kita, apakah ini virus ini menyebarnya itu lewat alat transportasi? Kalau misalkan lewat transportasi apa gitu kan ya, kemudian lewat udara, padahal udara di satu negara itu kan jaraknya sangat jauh sekali gitu ya, tapi kenapa bisa sampai menyebar secepat ini gitu? Padahal jarak kota Wuhan dengan negara kita kan jauh gitu ya. What happened, apa ya yang terjadi bisa demikian gitu? Nah, itu kan logika yang bertanya. Akan tetapi tauhid yang menjawab bahwa COVID-19 ini bisa menyebar kemana-mana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melalui udara, lewat air pun secara langsung, kun fayakun, Allah bisa menyebarkan kemana-mana. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan definisi tadi ya, definisi tadi mengatakan secara umumnya menjangkiti siapapun tanpa pandang bulu. Itu kemudian logika bertanya, apakah memang benar COVID-19 ini menyebar siapapun tanpa pandang bulu? Ya, memang gitu kan, karena sudah terbukti gitu. Tapi ada logika yang bertanya, logika kita bertanya, kalau misalkan menjangkiti siapapun, loh kenapa berdasarkan fakta dan data melalui berita-berita gitu, tapi kok seolah-olah COVID-19 ini menyerang terhadap seseorang yang mempunyai jabatan tinggi? Ya, betul tidak? Kenapa seperti itu? Logika bertanya, kenapa seseorang yang mempunyai jabatan, lo kenapa nggak menyebar, nggak menginfeksi terhadap orang-orang yang secara tanda kutip ya, seorang pemulung, katakanlah kalau misalkan saya pemulung, kenapa kok nggak ada berita sama sekalipun bahwa seorang pemulung, saya ini misalkan seorang pemulung atau orang gila, saya ini misalkan orang gila, tapi kok di dalam berita tidak ada sedikit pun terdengar orang gila terkena COVID atau orang biasa-biasa terkena COVID. Memang ada kejadian, ada. Akan tetapi satu pertanyaan lagi, logika itu bertanya, kenapa bisa kok kayak pilih-pilih gitu ya? Logika kan bertanya seperti itu, kok kenapa bisa sampai pilih-pilih gitu? Kemudian tauhid menjawab, iya, bisa menjangkiti siapapun, akan tetapi Allah bisa menjangkiti siapa saja yang dikehendaki. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mempunyai atau hati yang kotor. Bahwa ternyata hati yang kotor ini terbukti bisa terjangkit oleh COVID-19 ini gitu. Hati kotor yang bagaimana? Yaitu hati yang mempunyai jenis-jenis penyakit, baik itu ujub, sum'ah, riya, takabur, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar itu dapat terjangkiti oleh penyakit tersebut. Logika bertanya lagi. Jadi gini ya,
taruhlah pejabat, kemudian ada kasus bahwa dokter terjangkiti virus COVID-19 ini. Nah, ini contoh ya, dan memang ada gitu berdasarkan datanya kan. Nah, ini dua orang ini kan secara dohirnya, dua orang ini kan pertama memang secara dohirnya kan terjaga gitu ya, terjaga dari yang berbau kotor gitu ya, karena higienis, maksudnya tahulah masalah kebersihan kesehatan gimana. Kemudian pejabat pun, orang-orang yang tinggi pun bisa sampai terjangkiti, tidak sembarang menemu klien atau menemu orang-orang di luar sana gitu ya. Tapi kenapa bisa sampai terjadi? Itu tadi karena mungkin ya, wallahu a'lam, mungkin hatinya ada gitu, ada sesuatu penyakit hati yang seperti itu yang dikatakan tadi. Nah, jadi itulah tauhid yang menjawabnya. Sedangkan logika kan penuh pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya, karena memang COVID-19 ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa COVID-19 ini tidak semata-mata menjangkiti siapapun, akan tetapi dipilih-pilih gitu ya oleh COVID ini. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menguji keimanan hati seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang zaman era modern gitu ya, globalisasi elektronik yang serba canggih, dan memang kalau tidak salah ya, ini adalah fase terakhir zamannya manusia, zaman yang mendekati akhir zaman. Jadi wajar gitu ya ketika logika bertanya, kok bisa menjangkitinya itu bisa kayak dipilih-pilih. Dan itu tauhid menjawabnya bahwa itu adalah sedang menguji COVID-19 itu, menguji siapa saja yang hatinya beriman kepada Allah Subhanahu kuat gitu. Tapi memang secara ikhtiar, secara syariat gitu ya, kita harus gitu memakai masker, kemudian menggunakan antiseptik dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya COVID-19 ini menurut saya gitu ya, secara pemaparan kata dari yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 ini ada semacam singkatan gitu, yaitu corona. Singkatannya itu kalau berdasarkan ucapan corona, ko itu kokohkan, rohnya, roh kita, nah kepadanya. Jadi maksudnya corona itu kokohkan roh kita, jiwa kita, keyakinan kita, hati kita kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian COVID-19 pun ada singkatannya. Mungkin kalian sudah pernah membaca ya dari medsos. Nah, COVID-19 ini singkatannya itu adalah C, cuci tangan. Memang kita harus cuci tangan gitu ya. O, olahraga. Memang kita harus olahraga. Dalam Islam pun diajarkan untuk olahraga. P itu vitamin. Jadi kita harus memperbanyak makan minuman yang bervitamin. Memang Islam pun mengajarkan seperti itu gitu ya. Loh, mana buktinya Islam mengajarkan seperti itu? Cuci tangan, dan mengajarkan cuci tangan. Islam mengajarkan bukan hanya sekedar cuci tangan, tapi wudhu. Oh, olahraga bukan hanya secara dohir saja, tapi batin juga. Islam mengajarkan untuk olahraga batin, olah batin. P yang tadi disebutkan vitamin. Memang sekarang ini vitamin itu harus dikonsumsi supaya tercegah dari virus corona, makanan sehat dan lain sebagainya.
Islam pun mengajarkan seperti itu. Mengajarkan seperti itu, yaitu halalan thayyiban. Makanlah makanan yang halal secara thayyib, baik secara kesehatan, baik secara dari mana dapatnya dan lain sebagainya, halal atau haramnya. Kemudian I. Nah, I itu imun gitu ya. Jaga kekebalan tubuh dengan tadi olahraga dan vitamin. Bukan hanya sekedar imun saja, tapi Islam mengajarkan untuk menjaga iman hati kita. Jadi kembali lagi kepada ini, hati iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian D itu kan sudah kalian tahu bahwa D itu berdoa kepada siapa? Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 19. Nah, 19 ini sebuah angka yang ganjil kan? Nah, ganjil itu dari mana? 19 diambil dari, kalau kita Islam, diambil dari sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam satu hari, ditambah 2 rakaat sholat sunat menjadi 19. Nah, jadi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena COVID-19 itu hakikatnya Allah yang menciptakan. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ada lagi, mungkin kalian pernah mendengar ya atau membaca tentang seperti ini. Kalian sudah melihat kan apa saja pernah kalian baca yang biasanya suka ada di spanduk, surat edaran dan lain sebagainya. Yang pertama hidup bersih. Islam pun sudah pernah mengajarkan loh. Jadi ya wajar gitu ya. Sekarang ini benar-benar sudah seharusnya kita berperilaku hidup bersih. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup sehat. Udah dikatakan tadi ya, bahwa Islam pun sudah pernah mengajarkan, ya, sudah pernah mengajarkan untuk berperilaku pola hidup sehat dengan dasar halalan thayyiban. Makanlah yang halal juga thayyib, baik bagi secara kesehatan, baik fisik dan lain sebagainya. Kemudian hindari kerumunan, keramaian, kemudian social distancing, jaga jarak. Iya, memang seperti itu. Tapi Islam pun sudah pernah mengajarkan untuk menjaga jarak. Menjaga jarak bagaimana? Menjaga jarak dari hal-hal yang bersifat maksiat. Menjaga jarak dari orang-orang yang bukan mahram. Kemudian hindari kerumunan. Memang Islam pun sudah pernah mengajarkan, hindari kerumunan yang berbau maksiat, hindari keramaian yang berbau maksiat. Nah, padahal Islam sudah pernah mengajarkan gitu ya, keramaian, baik itu tempat-tempat yang mengandung maksiat, itu Islam sudah pernah mengajarkan. Kemudian ada lagi, kita harus mencuci tangan gitu ya. Kalian pernah mendengar kan, kita tidak boleh memegang hidung, memegang mulut, memegang mata dan lain sebagainya. Tapi yang dicuci hanya tangan gitu. Padahal Islam mengajarkan bukan hanya sekedar cuci tangan, tapi wudhu gitu ya. Sedangkan wudhu membasuh semuanya, sela-selanya gitu. Kemudian selanjutnya, kalian pernah membaca ya, harus menggunakan masker ketika bepergian. Nah, Islam pun sudah pernah mengajarkan
dari masker itu apa? Menjaga kan, masker itu kan melindungi tubuh kita dari penyakit, sedangkan masker menurut Islam menjaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Api neraka itu hal-hal yang bersifat membahayakan kepada diri kita kalau selama di dunia, membahayakan diri kita, keluarga kita, kesehatan kita, kemadharatan buat kita. Jadi kita harus jaga gitu. Itu masker sebetulnya. Hati harus dimaskeri gitu ya, harus dimaskeri, ditutup dari hal apa? Dari penyakit yang tadi, penyakit hati, dan perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya gitu. Kemudian tetaplah di rumah. Kemudian selanjutnya tetaplah di rumah. Ya, kenapa demikian tetaplah di rumah? Karena kan katanya memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, di Islam kategori tetap di rumah bukan hanya tetap di rumah secara dohirnya, kegiatan seperti biasa, tapi secara Islam tetap di rumah itu adalah tetapkan diri kita ini, hati kita ini kepada sang pemilik. Sang pemilik itu siapa? Yaitu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya sahabat soleh-soleha, bahwa ternyata di balik pembicaraan ini kita harus apa? Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidak lupa sholat. Kemudian kita kuatkan keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa COVID-19 ini tidak akan sampai menular kepada orang-orang yang menjaga iman kita, kemudian menjaga dohir kita, batin kita, sholat kita, kemudian mulut kita, hati kita, buruk sangka kita, pikiran kita yang berpikir yang aneh-aneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, karena Allah yang mengatur semua. Nah, jadi seperti itu. Akan tetapi wajar kita harus ikhtiar syariat, menggunakan masker dan lain sebagainya, social distancing, kemudian PSBB wajar gitu ya. Akan tetapi hakikat dari itu ya seperti itu ya, tauhid kita harus kita kuatkan, apalagi kita sebagai orang muslim beriman. Nah, seperti itu ya sahabat soleh-soleha. Jadi kalau misalkan ini ada manfaatnya, kalian ambil pelajarannya, kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan tidak ada manfaatnya, ya tidak usah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari lah. Anggap saja tong kosong bunyi tong kosong nyaring bunyinya. Nah gitu ya. Nah, jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya juga, ilmu bagi sahabat soleh-soleha, dan menjadi ladang amal juga bagi saya, termasuk ladang amal bagi kalian semuanya ketika menerapkan apa yang saya bicarakan ini. Nah, jadi jangan lupa secara syariat dan ikhtiar, jangan lupa menggunakan masker, menggunakan sarung tangan juga ya, kemudian berjaga jarak gitu ya. Tapi ya sewajarnya, nggak usah kita suudon kepada orang, awas gitu ya. Dan soalnya takut corona ya, nggak gitu juga gitu ya. Yang terpenting ini, kita husnudon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh-soleha, jangan lupa pakai maskernya, kemudian ini sarung tangannya, jangan lupa juga klik tombol subscribe, juga tombol loncengnya, like dan share ke teman-teman bila ada manfaatnya. Oke, terima kasih.